Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Novia Hawa Islami, NIM 060403200070. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan suatu karya penulisan yang bersifat ilmiah dan sistematis tentunya. Dikatakan ilmiah dikarenakan bisa diuji kebenarannya dan didukung oleh sumber yang kuat. Ada beberapa sistematika penulisan jenis artikel secara ilmiah dan umum. Yang pertama yakni judul artikel. Judul artikel yang baik itu bersifat singkat, jelas, informatif, serta tidak bertele-tele dan mengarah pada topik yang dibahas. Dalam artikel ini digunakan kata maksimal 12 kata ya. Yang selanjutnya yakni identitas penulis. Identitas penulis merupakan nama dan alamat penulis. Hal tersebut dimaksud untuk mengidentitaskan nama pengarang agar tidak diakui oleh orang lain. Selanjutnya ada abstrak, merupakan gambaran artikel secara keseluruhan mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, metode, teori, hasil, dan kesimpulan secara ringkas dan singkat. Abstrak ini yang mencantumkan alasan mengapa artikel ini dibuat. Yang selanjutnya yakni keyword atau kata kunci. Berada pada di bawah abstrak dan menjadi satu kesatuan dengannya. Keyword ini terdiri dari 3 sampai 5 kata yang mewakili istilah-istilah yang perlu menekankan dan memang dibahas oleh penulis. Dengan berikut adanya batasan tertentu agar artikel tahu arah yang akan dibahas. Berikutnya ada pendahuluan. Di sini berisi latar belakang, tujuan, manfaat, dan hasil dari penelitian terdahulu. Dengan begitu, arah dari artikel sudah jelas. Pada bagian ini yang sangat berpengaruh pada latar belakang karena menjadi alasan sekaligus muat grand teori secara garis besar dihubungkan dengan realita di masyarakat. Selanjutnya ada metode. Metode ini menjadi alur di mana peneliti harus memperoleh data yang sesuai. Kemudian sebagai alat analisis terkait bahan-bahan yang dikumpulkannya. Dengan begitu akan lebih detail tentang sejauh mana pembuktian antara teori dan realita. Teori, realita dan juga data tergantung jenis data kualitatif atau kuantitatif. Berikutnya ada hasil. Hasil penelitian ini berupa data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Bisa juga disertai dengan gambar. Hasil ini menginformasikan temuan dari penelitian yang sebelumnya. Hasil ini tentunya harus relevan dengan tujuan peneliti serta yang menjadi latar belakang melakukan penelitian. Hasilnya akan sesuai dengan hipotesis atau tidak. Selanjutnya ada pembahasan. Bagian dari pembahasan lebih mengurai tentang teori yang digunakan secara perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Tidak hanya itu, pada bagian pembahasan juga mengaplikasikan temuan yang didapat untuk dijadikan referensi ilmu pengetahuan. Dengan begitu, informasi yang disajikan akan lebih mendalam. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan
penegasan secara keseluruhan tentang apa menjadi pokok pembahasan dalam artikel. Dengan begitu, pembaca akan lebih memahami artikel dengan jelas dan lengkap, sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan dengan apa yang diperoleh. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Ucapan ini diajukan untuk para tim yang sudah bekerja sama dalam proses pembuatan artikel, baik kesediaan data maupun teknis lainnya. Selanjutnya yakni yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka berisikan referensi yang diambil oleh penulis. Dengan begitu, sumber yang didapat jelas serta bisa diajukan kebenarannya. Daftar pustaka ini dibuat serinci mungkin agar yang ditulis mampu menjadi bahan pertimbangan dalam hasanah ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.